Yos nakama, selamat datang di Lifestyle Anime. Akhirnya One Piece Chapter 1099 sudah rilis versi bajak lautnya. Inilah saatnya Mimin untuk mereview sekaligus menganalisis One Piece Chapter 1099. Sebelum kalian menikmati videonya, jangan lupa klik tombol like-nya ya. Hayo, udah belum? Like dari kalian akan menambah kesegaran dari boba-boba uhuy yang akan kalian santap setiap harinya. One Piece Chapter 1099 mendapatkan judul Pacifist, di mana judul kali ini merujuk pada pertemuan Kuma dan Vegapunk yang menandakan awal dari terbentuknya Pacifista. One Piece Chapter 1099 masih melanjutkan kilas balik milik Bartolomeo Kuma. Diperlihatkan api yang membakar pemukiman penduduk lansia yang berada di daerah selatan dari kerajaan Sorbet. Kuma terlihat sangat marah. Dia berlarian di dalam kobaran api untuk menyelamatkan para penduduk yang sekiranya masih hidup. Para warga meneriaki Kuma, memintanya untuk berhenti melakukan aksi nekatnya, karena memang sudah tak ada siapapun lagi yang dapat diselamatkan. Jika tidak, Kuma hanya akan menambahkan dirinya sendiri ke daftar korban tewas akibat kebakaran tersebut. Sehingga para penduduk memohon agar Kumaci segera keluar dari kobaran api itu. Scene kemudian berpindah ke dalam kastil kerajaan Sorbet. Ternyata kebakaran tersebut merupakan ulah dari Raja Pekori. Dia mendapatkan ide untuk melakukan sebuah kebijakan yang efektif ini dari sebuah negara yang berada jauh di lautan timur. Negeri tersebut berhasil meraih simpati kaum naga langit dengan cara membakar habis seluruh sampah masyarakat yang ada di sana, menjadikan sebuah kota yang cantik dan bersih. Yap, tentu saja negeri yang dimaksud oleh Raja Pekori adalah kerajaan Goa yang berada di East Blue, tempat kelahiran Luffy. Harus ada seseorang yang tega untuk melakukan pekerjaan iblis seperti ini, karena itulah satu-satunya cara untuk memastikan sebuah negara bisa menjadi kaya dan makmur, ucap Raja Pekori. Namun tiba-tiba pengawalnya memanggil Raja Pekori dan menginformasikan jika para warga sedang berdemonstrasi atas perbuatan yang dilakukan olehnya. Mereka menganggap dia adalah seorang pembunuh. Para warga tak pernah meminta Raja Pekori untuk melakukan hal gila ini. Mereka meminta dia untuk segera berhenti membakar provinsi selatan dari kerajaan Sorbet. Raja Pekori malah menyeringai dan menganggap mereka gagal paham jika apa yang dia lakukan sebenarnya untuk mencapai kebaikan yang lebih besar. Dia lalu meminta tentara kerajaan untuk menghabisi 4 atau 5 orang demonstran. Para demonstran berteriak ketakutan setelah beberapa dari mereka ditembak mati oleh para tentara kerajaan. Mereka berkata pada siapapun yang menolak keputusan dari sang raja, dipersilahkan untuk maju ke depan. Para tentara kerajaan terkejut melihat seseorang yang bergerak maju ke arah mereka dari balik asap. Salah satu tentara kerajaan meminta sosok itu untuk berhenti bergerak, atau mereka akan membunuhnya di tempat. Kuma muncul dari balik asap dengan memperlihatkan wajah yang sangat marah. Scene lalu memperlihatkan gereja milik Kuma. Para penduduk sedang mengobati orang-orang yang terluka akibat kebakaran tadi. Bonnie berdiri di belakang pintu gereja. Salah satu dari mereka meminta Bonnie agar tetap berada di dalam gereja, karena dia tak diperbolehkan terkena cahaya matahari sedikit pun. Bonnie tampak sangat cemas. Dia berharap semuanya akan baik-baik saja, karena dia tak pernah melihat ekspresi ayahnya yang terlihat sangat marah. Scene kembali berpindah. Kuma ditembaki oleh para tentara kerajaan. Itulah akibatnya jika Kuma mencoba untuk melawan rajanya sendiri. Kuma diperlihatkan sudah siap menggunakan kekuatan buah iblisnya untuk menyerang. Itu tak akan terlihat indah. Dasar kau, pendeta kampungan, teriak Raja Pekori yang ingusnya keluar ketika melihat serangan Kuma. Ternyata Kuma menyerang menggunakan Ursus Shock dengan ukuran yang sangat besar hingga menghancurkan kastil kerajaan Sorbet. Kuma berhasil mengalahkan Raja Pekori beserta antek-anteknya sendirian. Terdapat box dari narator yang bertuliskan, hari ini akan tercatat dalam sejarah sebagai peristiwa Sorbet's One Man Revolution. Scene kemudian berpindah ke tanah suci Merijoa. Salah satu agen pemerintah dunia menginformasikan pada Gorosei Saint J. Garcia Saturn mengenai kerajaan Sorbet yang sudah memiliki raja yang baru. Saturn merasa aneh ketika mengetahuinya. Dia bertanya siapakah yang menjadi raja baru di kerajaan Sorbet. Setelah insiden tersebut, para warga kerajaan Sorbet bersorak-sorai, berteriak memanggil nama Kuma. Kastil kerajaan pun sudah mulai direnovasi
setelah sebelumnya dihancurkan oleh Kuma. Narator kembali berkata, para warga tak akan menerima kata tidak dari Kuma untuk jawabannya. Walhasil, Kuma pun melunak dan dia diangkat menjadi raja baru yang memilih untuk tinggal di gereja tua yang sudah lama ditinggalkan. Seorang lansia datang ke gereja dan mengeluh pada Raja Kuma jika pinggangnya terasa sangat sakit. Kuma meminta si kakek untuk berhenti mengejeknya. Dia bukanlah raja. Kuma bukanlah siapa-siapa. Dia hanyalah pemimpin boneka. Karena Raja Bulldog lah yang sebenarnya menjalankan pemerintahan di negeri tersebut. Para lansia kemudian menjelaskan jika Raja Bulldog adalah raja mereka di 2 generasi yang lalu. Dan di masa kepemimpinannya dulu tidak sepenuhnya buruk bagi mereka. Meskipun mereka tetap hidup miskin, namun saat itu hati mereka tentram dan damai. Andai saja aku bisa mengatakan hal yang sama untuk isi dompetku, ucap salah satu lansia tersebut. Di tengah pembicaraan para lansia, mereka dikejutkan dengan sosok wanita uhuy berboba besar yang sedang berlari mengelilingi gereja. Mereka juga mengatakan bahwa sosok itu sangat mirip seperti Ginny. Begitu pula Kuma, dia terlihat sangat kaget melihat sosok Ginny di hadapannya. Bonnie menghentikan olahraganya. Dia kebingungan mengapa semua orang menatapnya dengan tatapan yang aneh. Bonnie mengatakan bahwa dia sangat menginginkan bisa pergi berlayar berkeliling dunia bersama ayahnya saat dia berusia 10 tahun nanti. Ayah? Tanya Kuma yang masih tidak percaya dengan sosok yang ada di hadapannya. Alasan Bonnie berlari yaitu untuk meningkatkan staminanya. Namun betapa terkejutnya dia ketika Bonnie melihat wajahnya sendiri melalui cermin. Kia! Kimochi! Teriak Bonnie. Bonnie kaget hingga terjatuh, sekaligus mengembalikannya ke wujud bocil kematiannya. Gyogyo sadar jika sosok cewek uhui tadi adalah Bonnie. Kuma juga terlihat pingsan di sebelah Bonnie dan seseorang mencoba untuk menyadarkannya. Salah satu lansia di sana ternyata memiliki buku RPUL mengenai perbuah iblisan dan menyadari jika Bonnie telah memakan buah iblis Toshinomi. Dia pun mempertanyakan bagaimana Bonnie bisa mendapatkannya. Tidak tahu, jawab Gyogyo. Dia lalu meminta Bonnie untuk coba menyanyikan sesuatu. Ternyata Bonnie sedang ngeden, mencoba untuk merubah dirinya menjadi nenek tua. Kuma meminta Bonnie untuk tidak memaksakan diri karena tubuhnya tak akan sanggup untuk menerimanya. Kemudian salah satu orang di gereja memanggil Raja Kuma dan menginformasikan bahwa Bulldog sama datang untuk mendiskusikan sesuatu. Gyogyo terkejut ketika melihat sosok wanita tua di hadapannya. Dia mengangkatnya dan mengira Bonnie sudah bisa merubah dirinya menjadi wanita tua yang dipenuhi dengan keriput di wajahnya. Sang nenek tua itu kebingungan dengan apa yang dilakukan oleh Gyogyo. Karena sebenarnya di sisi lain, Bonnie diperlihatkan masih dalam wujud bocil FF-nya. Karena dia masih belum bisa berubah dirinya menjadi wanita tua. Bonnie lalu menanyakan siapakah sosok pria tua yang ada di hadapannya. Pria tua itu sadar jika yang bertanya adalah putri Bonnie. Dia lalu mengenalkan diri sebagai Bulldog, penasehat ayahnya dalam memimpin kerajaan Sorbet. Dia datang ke sana dengan membawa berita buruk. Bulldog kemudian melihat ibunya yang diangkat oleh Gyogyo. Dia berpikir mereka sudah mengetahui jika wanita tua itu adalah ibu suri dari kerajaan Sorbet, Connie. Sehingga yang sedari tadi diangkat oleh Gyogyo adalah Connie, bukan Bonnie. Seluruh orang di gereja terkejut ketika mengetahui Raja Bekori sedang membuat sebuah rencana untuk kembali mengambil posisinya di kerajaan Sorbet. Bulldog membawa koran lampu merah milik Morgan yang berisikan sebuah artikel mengenai Raja Tiran dari kerajaan Sorbet, Bartholomew Kuma. Gyogyo sangat kesal saat membacanya. Isi artikel tersebut hanyalah sampah yang memfitnah Kuma habis-habisan. Semua ini adalah bagian dari propaganda busuk Raja Bekori. Dalam artikel tertulis jika Kuma membakar pemukiman penduduk dan mengambil alih tahta kerajaan secara paksa. Gyogyo semakin kesal dan dia yakin jika Raja Bekori sedang tertawa-tawa sembari membaca artikel ini di sebuah resort di lautan sana. Bulldog yakin hal ini membuktikan jika Raja Bekori masih mendapatkan dukungan dari pemerintah dunia. Dia sedang melakukan pergerakan untuk mengambil alih kembali tahtanya di kerajaan Sorbet. Karena Bulldog mendapatkan sebuah laporan mengenai armada kapal perang milik Raja Bekori yang sudah bersiap-siap menuju ke kerajaan Sorbet.
Di sisi lain, Bonnie diperlihatkan sedang ngeden di hadapan Connie, berharap dia bisa berubah wujud seperti Connie. Kuma terdiam sembari memikirkan sesuatu. Di sampingnya, para lansia mengatakan bahwa mereka tak akan pernah sudi melihat wajah dari Raja Bekori lagi, karena pasti dia akan menghabisi mereka semua jika Raja Bekori sampai kembali ke kerajaan Sorbet. Kuma juga merasakan hal yang sama, sehingga dia tak akan membiarkan Bekori menginjakkan kakinya lagi di tanah negeri Sorbet. Jika Bekori datang untuk menyerang lagi, Kuma akan menghadapinya semampunya. Namun jika dia menyerang Bekori, pasti dia akan dicap sebagai kriminal, dan dia tak akan bisa tinggal lagi di negeri Sorbet. Sehingga jika hal itu terjadi, Kuma meminta Bulldog untuk mengambil alih tahta kerajaan Sorbet dan memastikan semuanya berjalan seperti seharusnya. Selain itu, Kuma juga meminta Bulldog untuk merawat Bonnie dan membawanya ke kastil kerajaan, karena pastinya gereja miliknya sudah tak aman lagi nanti. Bulldog menyetujui permintaan Kuma, bahkan dia akan membuatkan rumah baru sebagai tempat tinggal Bonnie, agar dia benar-benar terlindungi dari sinar matahari ataupun cahaya rembulan. Di sisi lain, akhirnya Bonnie berhasil merubah wujudnya menjadi nenek tua yang sama persis seperti ibu suri, Connie. Kuma mengangkat Connie yang dia kira adalah Bonnie dan berkata bahwa dia akan pergi dan sebisa mungkin segera kembali untuk menjemput Bonnie, sehingga Bonnie harus menjadi gadis yang baik ketika Kuma tak ada di dekatnya nanti. Bulldog terkejut ketika melihat perubahan Bonnie yang sangat mirip seperti ibunya. Bonnie lalu kembali ke wujud bocil FF-nya. Dia sedih ketika mengetahui ayahnya akan pergi, dan dia pasti akan merasa sangat kesepian. Scene kemudian memperlihatkan kapal milik Raja Bekori dan armada besar angkatan laut yang dihadang oleh Bartolomeo Kuma. Menyadari Kuma ada di hadapannya, Bekori meminta para angkatan laut itu untuk segera menembak Kuma. Bekori kemudian menjelaskan pada angkatan laut bahwa dialah Kuma sang tiran, sosok yang telah merebut paksa tahta kerajaannya. Definisi terbaik untuk seorang diktator yang korup. Bunuh dia dengan cepat! Akulah Raja Sorbet yang seharusnya, teriak Bekori. Kuma kesal karena Bekori tak punya malu. Dia berani memperlihatkan kembali wajah buriknya itu ke negeri Sorbet. Kuma berhasil menenggelamkan seluruh armada besar angkatan laut itu beserta Raja Bekori tentunya. Setelah kejadian itu, Kuma memutuskan untuk berlayar ke lautan dan mendapatkan label seorang bajak laut. Kekuatannya yang membagongkan mempercepat penyebaran nama buruknya di lautan. Dan pada akhirnya Kuma mendapatkan buronan hadiah atas kepalanya. Scene kemudian berpindah ke kerajaan Sorbet. Bonnie terlihat cemberut karena dia sangat merindukan ayahnya. Sepeninggal ayahnya, ternyata Bonnie saat ini dirawat oleh Connie. Dia mencoba mengerti perasaan dari Bonnie. Pada akhirnya, Kuma sudah menyelamatkan mereka semua. Dia adalah seorang pahlawan, ucap Connie. Bonnie tidak peduli, yang dia inginkan sekarang hanyalah bertemu dengan ayahnya. Bonnie lalu berkata ketika penyakitnya sembuh di usianya yang ke-10, dia akan menjadi bajak laut sama seperti ayahnya. Oke, mari kita tunggu dan lihat nanti, ucap Connie. Bonnie merasa bisa menjadi bajak laut. Terlebih lagi, dia bisa berubah menjadi wanita dewasa, berbeba uhuy kapanpun dia mau. Scene kemudian memperlihatkan Kuma yang berlayar mengelilingi dunia untuk mencari obat guna menyembuhkan penyakit Bonnie. Kuma juga sempat mengunjungi semua tempat di mana dia melemparkan seluruh kru topi jerami saat insiden di Kepulauan Sabaody. Pertama, Kuma tiba di kerajaan Torino, tempat chopper dilemparkan. Dia bertanya pada suku mata dajjal di sana mengenai penyakit Sapphire Scale. Mereka tak mengetahui penyakit itu dan merasa kasihan dengan Bonnie yang tak dapat terkena cahaya alami secara langsung. Selanjutnya, Kuma terlihat numpang lewat di kerajaan Kuraigana, tempat yang ditinggali oleh Mihawk. Lalu di tengah perjalanannya, dia dihadang oleh Jit dan Abdullah yang merupakan seorang bounty hunter. Mereka mengincar hadiah besar yang diberikan pada kepala Kuma. Namun dengan mudahnya, Kuma menghancurkan kapal mereka menggunakan teknik Horseshoe Shock. Selanjutnya, Kuma tiba di Karakuri Island yang merupakan kampung halaman milik Vegapunk dan tempat Franky diterbangkan. Lalu Kuma tiba di Tequila Wolf, tempat Robin diterbangkan. Dia malah membantu membebaskan beberapa budak di sana. Kuma lalu tiba di Wetteria, tempat Nami dilemparkan, dan bertanya pada kakek Sugiono di sana. Dan terakhir, Kuma tiba di Kepulauan Boin, tempat Usopp diterbangkan.
dan dia bertemu dengan Herakles. Kemanapun Kuma pergi, dia selalu teringat dengan perkataan sang dokter bahwa Bonnie hanya memiliki sisa umur sebanyak 5 tahun lagi. Dan apabila dia bisa mencapai umurnya yang ke-10, itu adalah sebuah keajaiban baginya. Kuma tertunduk dan menangis karena kemanapun dia pergi, Kuma tetap tidak bisa menemukan obat untuk menyembuhkan Bonnie. Pada suatu waktu, kapal Kuma berpapasan dengan kapal Wind Granma milik pasukan revolusioner. Morley dan Belobetti memanggil Kuma. Kuma menyempatkan diri untuk mampir dan akhirnya minum tuak cap orang tua bersama dengan Dragon. Dragon menceritakan pada Kuma mengenai tertangkapnya Ivankov dan juga Inazuma oleh Angkatan Laut. Mereka saat ini berakhir di penjara. Selain itu, Dragon mempertanyakan bagaimana Kuma bisa mendapatkan banyak ujaran kebencian atasnya beberapa waktu belakangan ini. Kau bahkan menjadi raja, seorang tiran, dan bahkan bajak laut, ucap Dragon. Orang-orang pasti berubah, jawab Kuma. Ayolah Kuma. Tak ada satupun pasukan revolusi yang mempercayai berita di artikel itu, ucap Belobetti. Belobetti kemudian bertanya pada Kuma bagaimana perasaannya jika dia menjadi komandan pasukan revolusi bagian timur. Kuma bingung mengapa Belobetti menanyakan hal itu padanya. Lalu Betty menjelaskan bahwa Dragon tak mengizinkan siapapun mengambil alih posisi yang ditinggalkan oleh Ginny, kecuali Kuma menyetujuinya. Kuma memperbolehkan Betty yang merupakan wanita bermulut kotor sama seperti Ginny untuk menduduki posisi tersebut. Mendengar hal itu, Betty menjadi girang. Dragon mengatakan bahwa Sabo dan Koala juga sangat ingin bertemu dengan Kuma, namun mereka saat ini tidak berada di atas kapal. Para revolusioner muda itu secara perlahan sudah menjadi lebih kuat, dan pastinya Kuma ingin melihat bagaimana kekuatan mereka sekarang. Kuma menjelaskan ketika dia berkeliling dunia, dia sering berpikir pada dirinya sendiri, apa yang akan dilakukan oleh Dragon ketika dia berlabuh di tempat yang sama seperti Kuma. Kuma sebenarnya ingin kembali bergabung bersama pasukan revolusioner. Tetapi, perkataan Kuma tadi mengingatkannya pada sesuatu. Dragon ingin membicarakan masalah penyakit Bonnie pada Kuma. Dia bertanya apakah Kuma pernah mendengar sosok ilmuwan angkatan laut yang bernama Dr. Vegapunk. Terjadi sebuah kecelakaan besar beberapa saat yang lalu yang mengharuskan Vegapunk untuk memindahkan laboratoriumnya. Kuma kebingungan dengan apa yang dijelaskan oleh Dragon. Dragon menjelaskan bahwa biasanya sangat sulit untuk menemui orang seperti Vegapunk. Namun Dragon yakin jika pengamanan terhadap Dr. Vegapunk saat ini masih sangat minim setelah kepindahan dia ke laboratoriumnya yang baru. Kuma mengucapkan terima kasih atas saran yang diberikan oleh Dragon. Sejujurnya, Kuma sudah hampir putus asa karena tak kunjung menemukan obat untuk menyembuhkan Bonnie. Kuma tak mau berbasa-basi lagi seperti orang asing di hadapan Dragon. Dia berjanji apabila Bonnie bisa disembuhkan, Kuma akan bertarung sekali lagi bersama Dragon di pasukan revolusioner. Pergilah kemanapun angin membawa takdirmu, sahabatku, ucap Dragon. Scene kemudian berpindah ke kerajaan Sorbet. Bonnie dalam wujud bocil FF-nya sedang melakukan latih tanding. Dia mampu mengalahkan orang dewasa dalam pertarungan tangan kosong. Sang prajurit berkata dia tak serius bertarung dengan Bonnie. Menariknya, Bonnie menggunakan kaos yang bertuliskan hidup untuk makan. Benar-benar cita-cita yang sangat mulia sekaligus membagongkan. Ternyata Kuma melihat aksi Bonnie di belakangnya dan membuat dia terkesan. Melihat ayahnya datang untuk menemuinya, seketika Bonnie menjadi sangat girang. Scene kemudian berpindah ke Laboratorium 08 yang merupakan tempat dari Divisi Sains Angkatan Laut yang sekarang dikenal dengan nama Pulau Egghead. Pulau tersebut masih menjadi pulau musim dingin. Bonnie bertanya pada Kuma kemana sebenarnya mereka akan pergi. Kuma menjawab bahwa mereka akan menemui seorang dokter. Sang dokter hanya akan memeriksa kondisi Bonnie sebelum dia sembuh dengan sendirinya nanti. Kuma membawa Bonnie dengan cara memasukkannya ke dalam box. Kemudian mereka akhirnya bertemu dengan Dr. Vegapunk yang kepalanya masih besar saat itu. Vegapunk terkejut saat melihat bentuk dan ukuran tubuh Kuma yang besar. Begitu pula dengan Kuma, dia juga terkejut ketika melihat wujud aneh dari Dr. Vegapunk. Bonnie juga sempat terkejut dan ketakutan ketika melihat kepala Dr. Vegapunk yang sangat besar. Melihat fisik Kuma yang tidak biasa, Vegapunk meminta agar dia diperbolehkan untuk memeriksa dan mempelajari otot besarnya itu dengan alasan untuk kemaslahatan ilmu pengetahuan. Vegapunk lalu melihat ke arah Bonnie.
anak kecil yang tadi diceritakan Kuma padanya. Dia terlihat seperti bocil kematian. Tenang saja, aku tak akan menyakiti siapapun, ucap Vegapunk. Vegapunk sadar jika Bonnie terkena penyakit Sapphire Scale, dan dia kagum karena Kuma dapat menghambat penyebaran penyakitnya hingga seminimal mungkin. Lalu Vegapunk berkata bahwa dia bisa menyembuhkan penyakitnya. Kau bisa? Teriak Kuma yang terkejut. Vegapunk menjelaskan bahwa dia akan menggunakan metode pengobatan yang sampai saat ini belum diterapkan di rumah sakit manapun. Saat percakapan antara Kuma dan Vegapunk terjadi, Bonnie sedang bermain-main bersama Sentomaru, sedangkan Vegapunk juga sudah memeriksa tubuh milik Kuma. Vegapunk kembali menjelaskan jika dia akan menggunakan metode transplantasi stem cell pada Bonnie. Dengan banyaknya uang serta waktu yang dibutuhkan dalam prosedur penyembuhan Bonnie, itu sama saja seperti membuat sebuah cyborg. Apakah kau mau mengubah Bonnie menjadi cyborg? Tanya Kuma. Tidak. Aku hanya membandingkan biayanya saja, jawab Vegapunk. Vegapunk terkejut ketika melihat hasil pemeriksaan darah milik Kuma, yang ternyata dia adalah seorang ras Buccaneer. Vegapunk bertanya mengapa Kuma berani bertemu dengan orang yang bekerja di dalam pemerintah dunia. Kuma menjawab jika dia percaya pada Dragon. Lalu dia bertanya mengapa darahnya sangat spesial. Namun Vegapunk masih belum memiliki cukup sampel, sehingga dia tak bisa menjawab pertanyaan Kuma dengan detail. Kuma terkejut saat mengetahui Dr. Vegapunk ingin membuat kloningan atas dirinya. Ternyata Vegapunk sedang mencari model yang sempurna untuk proyek tentara kloningannya. Jika Kuma mau mendonorkan darahnya dan memberinya izin untuk menjadikan kloningannya sebagai tentara, maka Vegapunk akan menggratiskan seluruh biaya pengobatan dari Bonnie. Lagi pula Vegapunk juga menebak jika Kuma tak memiliki uang untuk biaya pengobatan Bonnie. Kuma tak akan melewatkan tawaran yang diberikan oleh Dr. Vegapunk. Namun sebelumnya dia bertanya apa yang akan dilakukan oleh Vegapunk dengan kloningannya nanti. Apakah semua tentara klon yang menyerupai dirinya itu akan menjadi pasukan angkatan laut? Tanya Kuma lagi. Kau benar, apakah kau pernah mendengar energi elektromagnetik? Dia akan membuat tentara yang memiliki tubuh yang sangat kuat, bahkan bisa menahan tembakan peluru. Mereka akan menjadi pahlawan yang akan melindungi orang-orang lemah dan tak berdaya. Vegapunk juga akan membuat tentaranya itu dapat menembakkan laser, sehingga membuat para bajak laut jahat itu lari terkencing-kencing karena ketakutan. Di hadapan kekuatan ilmu pengetahuan yang sangat menakjubkan, para orang jahat itu tak memiliki pilihan lain selain menyerah. Mereka akan menjadi prajurit masa depan yang bahkan tak memiliki batasan untuk potensi yang dapat mereka miliki. Kuma terkejut mendengar penjelasan dari Dr. Vegapunk. Pernyataan Dragon tentang Vegapunk memang benar. Dia berkata bahwa Vegapunk adalah sosok yang terbuka jika membicarakan tentang ambisinya. Dragon juga benar tentang Dr. Vegapunk yang eksentrik dan merupakan orang yang dapat dipercaya. Vegapunk terkejut mendengar Dragon mengatakan hal tentang dirinya pada Kuma. Kuma lalu berkata jika suatu hari kloningannya malah membantu banyak orang, dia akan melihat hal itu sebagai alasan bagus mengapa dia dilahirkan di dunia ini. Namun Vegapunk merasa Dragon pasti tidak akan senang dengan kesepakatan ini. Kuma tak mempermasalahkannya karena dia memang tak memiliki apa-apa, sehingga hanya rasa terima kasih yang dapat dia berikan pada Dragon dan juga Vegapunk. Sejujurnya, jika sesuatu itu dapat menyembuhkan Bonnie, bahkan aku rela membuat perjanjian dengan sosok iblis itu sendiri. Jadi, tolong selamatkan Bonnie, ucap Kuma. Kau seperti orang suci, ucap Vegapunk. Scene kemudian berpindah ke Merijoa. Ternyata Gorosei Saturn mendengar seluruh obrolan antara Vegapunk dan juga Kuma menggunakan Dendenmushi penyadap. Saturn berkata bahwa pasukan cloning diciptakan sebagai sebuah senjata, dan senjata itu didefinisikan sebagai seberapa banyak hal itu bisa membunuh orang. Vegapunk hanyalah orang bodoh yang tak dapat menggunakan kesempatan ini dengan sangat baik. Tak apa, karena aku memiliki ide yang lebih bagus, ucap Saturn. Scene kembali ke Pulau Egghead. Hah? Orang suci? Jangan bodoh! Aku hanyalah seorang pasifis yang lemah. Tentu saja aku suka dengan kedamaian, ucap Kuma. Vegapunk tertawa mendengarnya dan memutuskan untuk menamakan prajurit masa depan mereka dengan nama Pacifista. Yap, itulah review untuk One Piece chapter 1099.
Selanjutnya Mimin akan sedikit menganalisis manga One Piece chapter 1099. Hal yang menarik untuk dibahas yaitu sosok Monkey D. Dragon. Akhirnya kapal Wind Granma miliknya diperlihatkan lebih dekat. Apakah kalian sadar jika bagian luar kapal milik Dragon seluruhnya berwarna hitam? Ya, fakta ini semakin memperjelas jika Dragon adalah sosok dengan bekas luka bakar yang memiliki rod poneglyph terakhir. Laffy menjelaskan jika sosok itu menggunakan kapal yang berwarna hitam dan dapat menciptakan pusaran air untuk menenggelamkan kapal lain yang mengganggunya. Ya, pusaran air di lautan dapat disebabkan oleh angin kencang. Dan lagi-lagi, Dragon membahas tentang angin di chapter kali ini. Sehingga dapat disimpulkan jika buah iblis milik Dragon memang memiliki keterkaitan dengan angin-anginan. Selanjutnya dari flashback Kuma terlihat dengan sangat jelas jika musuh utama dari arc Egghead ini adalah Gorosei Shinji Garcia Saturn. Dialah yang bertanggung jawab atas hilangnya seluruh kesadaran dari Kuma. Bahkan Saturn sudah terlibat konfrontasi dengan Kuma sejak di insiden God Valley. Sesuai dengan pola yang sering dibuat oleh Oda, Luffy akan membantu temannya yang telah disakiti. Bonnie telah mengetahui pelaku sebenarnya dari siapa yang telah membunuh ayahnya. Yap, Saturn. Mirip kasusnya seperti Momonosuke dengan Kaido, lalu Lau dengan Doflamingo, kemudian Vivi dengan Crocodile. Pada intinya, yang punya masalah siapa? Yang nyelesain masalah? Ya, tetap Luffy. Luffy lah yang nantinya akan bertarung habis-habisan dengan Saturn. Itulah mengapa Luffy hanya sekilas saja bertarung melawan Kizaru dan juga Rob Lucci, karena memang mereka menjadi jatah untuk dilawan kru topi jerami yang lainnya. Berita kekalahan Saturn lah yang akan membuat dunia berguncang. Sekaligus nilai buronan milik Luffy pasti akan naik drastis nantinya. Seperti apa yang dikatakan oleh para player, semuanya terhubung. Mau dapat uang hingga 50.000 gratis dan bisa langsung ditarik? Buka tabungan di aplikasi Neobank sekarang juga. Karena di aplikasi ini kalian bisa dapatkan banyak uang tunai gratis. Serta banyak sekali diskon-diskon menarik yang bisa kalian dapatkan. Gaskan, link ada di kolom deskripsi ya nakama. Dan namun sebelum Mimin masuk ke dalam pembahasannya, Laftel Anime yang berkolaborasi dengan Misfit Society kembali mengeluarkan kaos terbaru nih, yaitu desain Zoro dalam mode Asura loh. Keren banget pokoknya. Gak percaya silahkan dicek short videonya. Bagaimana? Keren kan? Bagi kalian nakama Opler, terutama para fan gaynya Babang Marimo, kudu wajib harus punya baju ini. Gaskan, link pemesanan ada di kolom deskripsi ya nakama. Jelas nakama, itulah video mengenai review sekaligus analisis untuk One Piece chapter 1099. Jika nakama menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel ini ya, agar nakama semua tak ketinggalan info menarik seputar One Piece. Arigato.